Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriana Ulfah, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan PDD UKTPT bidang pengajaran. Kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran, yakni mata kuliah pemerintahan desa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah yakni IPM 62123. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang pergumulan pemerintahan desa dalam arus perubahan politik dan pemerintahan di tanah air. Nah, pemerintahan desa ini menjadi bagian penting karena desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang ada di Indonesia, sehingga mata kuliah ini penting untuk ada di program studi ilmu pemerintahan. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah pemerintahan desa, yakni ada 3 CPL, CPL ketiga, kelima, dan keenam. CPL ketiga, mahasiswa mampu memahami teori, konsep, dan metodologi dalam ilmu pemerintahan secara akurat. Kemudian CPL yang kelima, mampu menganalisis teori, konsep, dan metodologi ilmu pemerintahan dalam penyelenggaraan tata kelola demokrasi, kelembagaan, dan kebijakan. CPL berikutnya, yakni CPL yang keenam, mampu mengevaluasi tata kelola demokrasi, kelembagaan, dan kebijakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pemerintahan desa ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah dan dinamika pengelolaan pemerintahan desa. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep, teori, dan regulasi mengenai pemerintahan desa. Ketiga, mahasiswa mampu membangun kemampuan riset dan analisis dalam berbagai fenomena dan gejala pemerintahan desa. Adapun silabus atau materi selama 16 pertemuan, yang pertama akan penyampaian terkait silabus dan kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua mengenal dan memahami desa dan pemerintahan desa, pertemuan ketiga ada kedudukan dan penataan desa, keempat otonomi desa, kemudian kelima keuangan desa, keenam kepemimpinan desa, dan ketujuh kebijakan desa, kemudian kedelapan UTS. Pasca UTS ada demokrasi desa, kemudian pertemuan 10 pembangunan desa, 11 ekonomi desa, kemudian 12 pemberdayaan politik desa, 13 pemberdayaan sosial desa, 14 pelayanan desa, ke-15 review dari seluruh materi perkuliahan, dan ke-16 UAS, ujian akhir semester. Kemudian terkait penilaian dari mata kuliah ini, bahwa mata kuliah pemerintahan desa merupakan mata kuliah yang menggunakan project based method, di mana persentase penilaiannya adalah 50%. Kemudian penilaian yang lain yakni UTS dan UAS, masing-masing 25%. Selanjutnya, mata kuliah ini karena berbasis project based method, jadi ada project yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, project di sini alurnya adalah yang pertama, mahasiswa menentukan atau memilih salah satu desa di Malang Raya, bisa Kabupaten Malang atau Kota Batu, untuk dijadikan sebagai lokasi project tersebut. Kemudian dari ketika sudah menentukan desanya, mahasiswa melakukan pemetaan masalah atau isu-isu yang berkembang di desa tersebut. Kemudian mahasiswa setelah dipetakan permasalahannya, mahasiswa kemudian memahami peran atau kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam merespon isu-isu tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mampu merefleksikan atau mengabstraksikan relasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Nah, dari proyek ini kemudian mahasiswa menyusun laporan proyek yang di tahap berikutnya dari laporan ini kemudian akan dipresentasikan di kelas. Proyek ini dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di pertemuan ke-10
dan 11. Kemudian untuk penilaian dari proyek ini dilihat dari laporan proyeknya, yakni ada sistematika dari laporan proyek yang terdiri dari pendahuluan, di mana pendahuluan ini memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kemudian analisis, yakni tadi memetakan kewenangan atau peran dari kepala desa dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di desa, dan selanjutnya merefleksikan relasi kelembagaan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lantas kemudian disimpulkan dan disertai dengan daftar pustaka. Langkah selanjutnya setelah mahasiswa menyusun laporan, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil proyeknya, di mana dari presentasi ini dinilai dari keruntutan dan kejelasan dalam penyampaian materi atau penyampaian laporan proyeknya, kemudian dilihat dari kemampuan bagaimana kelompok tersebut mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi pendapat mahasiswa yang lain, serta kemudian penilaian yang lain adalah kekompakan dan adanya bukti foto-foto ketika mereka turun ke desa. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan di mata kuliah ini. Yang pasti adalah karena ini mata kuliah pemerintahan desa, undang-undang desa, yakni undang-undang terakhir itu Undang-Undang Nomor 6 2014 beserta aturan turunannya, baik itu peraturan Kementerian Desa, ada Permendagri dan seterusnya. Kemudian ada salah satu buku yang pernah saya keluarkan, yakni dan bersama Pak Muhtar dan Pak Andi, yakni Transformasi Pemerintahan Desa. Kemudian buku-buku yang lain sebenarnya banyak ya terkait pemerintahan desa ini. Salah satunya lagi misalnya berkaitan dengan demokratisasi desa, kemudian demokrasi lokal, kemudian ada patronase kepemimpinan lokal, ini yang kemudian dikeluarkan oleh Hans Antloff, seperti yang ada di gambar bukunya ada di sebelah kiri di slide. Kemudian ada inovasi dan emansipasi desa, pembangunan desa, prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. Nah, ini beberapa referensi yang dapat digunakan di mata kuliah pemerintahan desa. Di mata kuliah ini menggunakan beberapa sarana perkuliahan, misalnya ada grup WhatsApp untuk memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian selain itu juga menggunakan Google Classroom. Jadi materi, kemudian penugasan dan penilaian dari penugasan itu juga saya lakukan langsung di Google Classroom tersebut, sehingga memudahkan mahasiswa untuk upload tugas, kemudian melihat hasil tugasnya seperti apa, itu kemudian bisa dicek di Google Classroom. Nah, itu beberapa informasi terkait rencana pembelajaran dari mata kuliah pemerintahan desa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi ini di pertemuan ketiga kita ya, mata kuliah pemerintahan desa. Hari ini materi kita tentang otonomi desa. Pasti sedikit banyak teman-teman sudah pernah ya mendengarkan materi berkaitan dengan otonomi daerah yang kemudian turunannya adalah salah satunya nanti dengan otonomi desa. Nah, jika kita mau melihat otonomi desa, kita lihat dulu dari posisi desa. Ini bisa teman-teman lihat juga di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa posisi desa itu bisa dilihat dari dua posisi ya. Jadi yang pertama itu sebagai self-governing community, yakni posisi desa di mana desa itu dengan alasan historis sosiologis gitu ya, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak dan kewenangan asal-usul atau adat istiadat. Jadi memang secara historisnya itu desa sudah punya kewenangan asal-usul, intinya gitu. Nah, di posisi yang lain desa itu sebagai local government. Nah, local government di sini dianggap sebagai unit pemerintahan lokal gitu ya. Tetapi local government di sini itu berbeda maknanya dengan local self government. Karena kenapa kok beda? Karena kalau local self government itu maknanya lebih ke daerah otonom. Nah, tapi kalau local government ini belum tentu. Desa itu belum tentu ketika ada otonomi, desa itu belum tentu menjadi desa otonom. Tapi kalau otonomi daerah, itu kan kemudian lantas menjadikan daerah otonom.
Nah, itu maksudnya bahwa untuk melihat otonomi itu, desa itu bukan hanya sekedar pemberian gitu ya, bukan sekedar desentralisasi dari pemerintah pusat ke desa atau pemerintah kabupaten kota ke desa, bukan di situ. Bukan hanya itu gitu ya, bukan hanya itu, tapi juga ada ini tadi self governing community. Gitu ya, karena ada alasan historisnya gitu ya. Mereka punya kewenangan berdasarkan hak asal usul. Nah, singkatnya seperti itu. Sehingga bisa simpulkan gitu ya, misalnya dari dua posisi ini bahwa kalau otonomi daerah itu menjadikan daerah otonom, tapi kalau otonomi desa itu belum tentu menjadikan desa otonom. Nah, gitu ya. Kemudian kalau melihat lagi otonomi desa itu seperti apa, kita juga bisa melihat misalnya dari 4 aspek gitu ya. Misalnya mulai dari desa bertenaga secara sosial, kemudian secara politik, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, teman-teman pasti sudah nggak asing misalnya kalau di desa itu punya social bonding yang sangat kuat. Yang itu pasti berbeda dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Secara politik, desa harus mampu membuat keputusan, membuat kebijakan lokal di wilayahnya sendiri. Jadi pemerintah desa berani gitu ya, membuat sebuah keputusan atau kebijakan lokal. Berdaya secara ekonomi, sama misalnya bahwa desa itu juga kemudian harus mampu mengembangkan sumber daya yang ada, sumber daya ekonomi ya yang ada di desanya. Nah, salah satunya misalnya kalau di pasca Undang-Undang 2014 itu kan kemudian mulai muncul banyak BUMDes itu ya. Nah, itu salah satu bagian dari praktik otonomi desa berdaya secara ekonomi. Jadi harapannya mereka bisa memberdayakan masyarakatnya, kemudian dari pemberdayaan itu akhirnya masuk PADES, pendapatan asli desa, sehingga secara tidak langsung juga desanya juga ikut berdaya. Kemudian desa bermartabat secara budaya. Kita juga tahu bahwa banyak nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang itu masih terus dilestarikan gitu ya, yang itu ada di desa. Nah, 4 hal ini atau 4 aspek ini juga menjadi salah satu bukti bagaimana implementasi dari otonomi desa itu sendiri. Kemudian otonomi desa itu juga kemudian bisa kita lihat dari bagaimana pemerintah desa itu menjalankan kewenangannya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Desa itu juga ada 4 kewenangan ya. Ada kewenangan berdasarkan hak asal usul, kemudian kewenangan lokal berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah di atas desa. Baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kewenangan berdasarkan hak asal usul ini biasanya contohnya berkaitan dengan adat istiadat, kelembagaan adat, kebijakan adat, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kewenangan lokal berskala desa secara umum, ini biasanya kewenangan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari masyarakat, dan biasanya dia tidak punya dampak eksternalitas ya. Jadi hanya melingkupi kebutuhan dari masyarakat desa, misalnya terkait contoh Perdes larangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Jadi ada salah satu desa yang dia berada di wilayah pesisir gitu ya, karena salah satu banyak masyarakatnya yang menjadi nelayan, itu kemudian dibuat sebuah Perdes larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Jadi lokal berskala desa ini sangat-sangat tergantung bagaimana dari kondisi desanya itu sendiri. Gitu ya. Itu untuk membedakan kewenangan antara hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kalau poin 3 dan 4 itu kan ya sesuai, tinggal ngikut aja, mau nggak mau yang ditugaskan oleh pusat apa, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian setelah kewenangan tadi, selain dari kewenangan ini, misalnya ada salah satu pendapat dari bukunya Ibu Dr. Kusandayani gitu ya, terkait penguatan otonomi desa, bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan gitu ya, agar desa itu otonominya berjalan dengan baik gitulah ya intinya. Nah, salah satunya yang pertama adalah penguatan modal sosial. Modal sosial di sini termasuk di dalamnya adalah jaringan sosialnya, kerjasama sosialnya gitu ya. Nah, itu perlu dikuatkan, perlu ditekankan di desa.
Kalau kita balik lagi sebenarnya kalau tadi secara otonominya desa sebenarnya sudah kaya terkait social bondingnya tadi ya, tapi itu kemudian perlu terus dikembangkan. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan atau tata kelola. Ini bisa mulai dari bagaimana proses rekrutmen perangkat desanya, bagaimana kemudian kepemimpinan kepala desanya, misalnya inovasi yang dikeluarkan oleh kepala desa gitu ya. Termasuk juga bagaimana kemudian relasi antara kepala desa dengan BPD. Jadi aspek tata kelola pokoknya. Kemudian penguatan prinsip penyelenggaraan. Ini berkaitan dengan bahwa menempatkan kembali desa sebagai susunan asli tadi. Mengembalikan sesuai posisinya tadi, secara sejarahnya, historisnya, dan juga di sisi lain sebagai lokal government tadi ya. Jadi bukan semata-mata pemerintah desa itu hanya pemerintahan administratif saja, tapi ada hal lain yang kemudian juga perlu tetap dikembangkan, dikuatkan, yakni ya tadi secara alasan historisnya tadi itu ya. Nah, itu yang kemudian penguatan prinsip itu yang tetap perlu dilakukan. Nah, itu terkait 3 penguatan otonomi desa. Tapi sebenarnya banyak hal lain yang kemudian juga bisa dikembangkan terkait penguatan otonomi desa ini ya, bukan hanya 3 ini bukan, tapi ada juga hal-hal lain misalnya partisipasi aktif masyarakat untuk kemudian gimana mereka terlibat dalam penyusunan kebijakan dan lain hal yang lain. Kemudian, nah ini contoh salah satu desain yang dikembangkan di pasca Undang-Undang 6 2014 gitu ya, terkait tata kelola pemerintahan desa, bahwa kalau teman-teman misalnya sudah pernah belajar sebelumnya, misalnya kalau di desa itu kan ada kepala desa dan BPD. Ibaratnya kepala desa itu kan sebagai lembaga eksekutifnya, BPD itu sebagai lembaga legislatifnya gitu kan ya. Nah, peran mereka ini kan kemudian harus setara, gitu, harus seimbang gitulah ya. Kemudian ada musyawarah desa, di mana musyawarah desa itu sebagai puncak tertinggi lah ya, terkait keputusan atau kebijakan di level desa tersebut. Kemudian juga ada peran dari masyarakat gitu ya, karena masyarakat inilah yang mereka memilih pemimpin desanya, memilih kepala desanya, kemudian juga mereka terlibat dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga BPD itu juga kemudian dipilih secara demokratis ya, masyarakat itu juga sama, di level desa pun masyarakat itu tetap ada perwakilannya, yakni Badan Perwakilan Desa itu tadi, BPD. Nah, kalau misalnya digambarkan sebenarnya bisa singkatnya ada 4 aspek ya, kepala desa, BPD, kemudian ada musyawarah desa tadi sebagai puncak tertinggi pengambilan keputusan, dan ada warga atau masyarakat yang mereka juga terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa. Nah, mungkin itu misalnya sedikit materi hari ini terkait otonomi desa. Jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan. Salah satu dulu, ladies first mungkin ya. Terima kasih Bu Irma atas kesempatannya. Mungkin di sini saya izin meng-highlight soal penguatan otonomi desa yang telah dipaparkan tadi. Nah, dalam penguatan otonomi desa kan tadi ada penguatan soal kelembagaan tata kelola. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya salah satu permasalahan dari otonomi desa kan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa, khususnya dari aparatur desa itu sendiri. Karena kita bisa melihat sendiri seringkali dalam proses rekrutmen aparatur desa itu masih bersifat kekeluargaan atau bahasa kasarnya nepotisme. Nah, bagaimana bisa mungkin dari perspektif akademisi, bagaimana cara kita untuk bisa terlibat untuk tata kelola penguatan kelembagaan ini sendiri agar aparatur desa itu pada akhirnya juga paham bagaimana pengertian otonomi desa, kemudian bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya itu agar 3 aspek dalam penguatan otonomi desa ini dapat berjalan secara maksimal. Oke, terima kasih Mbak Eka ya. Oke, sebenarnya ini dimulai dari proses rekrutmen. Kalau kita melihat kondisi di desa, sebenarnya sudah banyak kepala desa itu yang inovatif ya. Jadi mereka membuka rekrutmen ini secara transparan, sehingga memang bukan perangkat desa yang sudah ada, tapi mereka membuka open recruitment dulu.
Dan itu biasanya ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, baik itu tes administratifnya atau tes wawancaranya. Nah, biasanya administrasinya ini minimal harus lolos dulu. Dan itu biasanya tergantung kepala desanya, apakah misalnya dia mau kerjasama dengan ada tim penilainya, atau misalnya ada juga yang kemarin kalau di dekat saya itu dia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMPD. Jadi yang ada tes tertulisnya yang kemudian harus dilakukan, kalau memenuhi poin penilaian maka kemudian dia bisa ikut di tahap selanjutnya. Jadi memang benar-benar dimulai open recruitment ulang ketika ada kepala desa yang terpilih. Nah, pertama itu, jadi ada standar untuk menjadi perangkat desa gitu ya. Jadi bukan hanya karena sistem kekeluargaan atau tim sukses dan seterusnya. Nah, itu memang kemudian menjadi salah satu bagian dari penguatan kelembagaan. Jadi keberanian dari kepala desa untuk kemudian merekrut orang-orang secara profesional. Gitu. Jadi ada open recruitment yang itu dibuka secara umum kepada warganya, secara transparan lah. Intinya gitu. Mungkin sekian ya. Ada feedback? Baik Bu, terima kasih, sangat menjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya kembali. Oke. Baik, sebenarnya terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya izin follow up lagi terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dengan yang di desa gitu. Banyak sekali contoh kasus ketika ada banyak jalan rusak gitu, itu kan masyarakat tentu protesnya ke entah langsung nge-tag presidennya atau nge-tag ke bupatinya atau biasanya khususnya langsung di pusat gitu. Nah, terkait dengan kasus-kasus seperti itu, apakah memang kalau itu memang menjadi tugas dari desa sebagai udah ada dana desa, atau itu memang juga menjadi dari Pemkab atau Pemkus gitu Bu? Kalau di desentralisasi itu kan jelas ya pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Nah, kalau misalkan di yang desa itu bagaimana? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya sudah ada ketentuan ya, jalan itu masuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Itu sudah ada pedomannya, sudah ada aturannya yang masuk jalan desa itu mana saja. Sehingga yang menjadi kewenangan desa itu ya yang ini, mengelola jalan yang menjadi wilayahnya saja. Di luar itu ya bukan kewenangan desa. Kalau kabupaten ya berarti itu nanti menggunakan APBD. Provinsi ya berarti provinsi. Jalan nasional ya berarti APBN. Jadi desa itu ya kewenangannya dia memperbaiki jalan yang berada di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, penggunaan dananya biasanya tergantung, tapi sebagian besar pasca dana desa, sebagian besar desa itu dana desa, salah satunya itu kan untuk pembangunan infrastruktur ya, kalau teman-teman tahu sebagian besar itu kan untuk itu. Nah, salah satunya biasanya untuk memperbaiki jalan. Karena itu kan kalau kita tahu itu paling mudah ya, ibaratnya paling mudah pengerjaannya, kemudian SPJ-nya, pertanggungjawabannya juga akan mudah terkait penggunaan dana desa, karena itu salah satu ini juga ya sesuai aturan bahwa dana desa itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, salah satunya ya jalan desa tadi itu. Nah, jalan desanya itu di desa pasti sudah ada denahnya ya, yang masuk kriteria jalan desa itu di bagian mana saja. Nah, itu. Ada lagi? Jelas ya? Oke, nah mungkin itu materi terkait otonomi desa untuk pertemuan ketiga ini. Nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan keempat ya. Nanti kita lanjut ke materi kepemimpinan desa. Nah, sekian untuk perkuliahan siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.